Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante harap anak-anak yang di rumah sudah siap dengan berpakaian rapi, duduk di tempat yang baik, yang tertib, dan memperhatikan setiap ibadah yang kita kerjakan sekolah minggu sore hari ini. Tante undang anak-anak bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian Bapakku datang padamu. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami akan beribadah kepada Engkau. Tuhan tolong kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini ikut ibadah online, biarlah tetap taat setia mendengarkan firman-Mu, mengikuti setiap ibadah sekolah minggu dengan setia Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap ibadah ini, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau hadir sebagai imam besar, melawat kami anak-anak sekolah minggu, dan ada pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun langkah-langkah anak-anak sekolah minggu, kelak menjadi anak-anak yang menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mulai ibadah ini, dan jikalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, yang tidak taat, yang tidak setia, mengganggu saat kami konsentrasi kami dalam ibadah, kami usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memulai ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita mau kembali menyanyikan satu pujian anak-anak. Nyanyikan anak-anak kecil Tuhan cinta. Lihat di sini bahwa Tuhan sayang, cinta kepada manusia, baik itu anak-anak kecil, anak-anak besar, orang dewasa, ya sampai kakek nenek. Tuhan cinta. Yang penting apa? Kita mau taat, dengar-dengaran, setia kepada Tuhan, ya. Anak-anak bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini kembali. Anak-anak kecil Tuhan cinta dengan penuh semangat, ya. Besar
nyanyikan pujian Kalau Saya Mau Bergirang. Kita mau bergirang, kita mau senang, ikut Tuhan, kita ya harus taat dengar-dengaran, baik kepada orang tua, kepada siapapun kita harus taat dengar-dengaran, terlebih kepada firman Tuhan ya, perintah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentu undangan anak bangkit berdiri, kita mau menyiapkan hati, pikiran kita, tidak ada lagi yang main-main di rumah ya. Jangan mentang-mentang ibadah di rumah, anak-anak bisa santai-santai, tidak serius dalam ibadah. Kita harus tertib ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Benar Tuhan, jikalau tanpa firman-Mu kami tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kami untuk melalui jalan-jalan hidup kami di dunia yang penuh kegelapan ini Tuhan. Engkau menerangi langkah kami, Engkau menghindarkan kami dari segala kejahatan, kenajisan, dosa-dosa kami Tuhan. Engkau mau sucikan, Engkau mau ubahkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sebentar akan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong hati kami untuk diisi firman-Mu dan Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu, kami usir, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak sekolah minggu. Kita mau baca firman Tuhan pada siang hari ini dalam kitab Nabi Yeremia pasal 35 ya, tentang kesetiaan orang-orang Rehab. Ya, di sini kita mau baca dulu Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca dulu ya semuanya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar,
Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yazania bin Yeremia bin Habazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maesea bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapak leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataan? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintah kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengar perintah bapak leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hamba, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikan, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rehab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapak leluhurmu dan telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Ya anak-anak ya, kita sudah lihat di sini firman Tuhan ya. Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan kepada kaum orang Rehab ya. Kaum orang Rehab. Siapa orang Rehab ini anak-anak? Ya, kita ingin tahu ya, orang-orang Rehab ini adalah keturunan dari Raja Saul ya. Saul mempunyai anak
dan anaknya ini mempunyai kaum keluarga yang bernama Rehab. Kita baca aja dulu di 2 Samuel 4 ayat 2. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rehab. Keduanya anak Rimon orang Binyamin dari Beerut, sebab Beerut pun terhitung daerah Binyamin, ya. Jadi kita di sini ya lihat ya bahwa orang Rehab ini adalah keturunan dari Raja Saul. Nah, di sini anak-anak, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk berkata kepada orang-orang Rehab ini, ya, mereka ini bangsa Israel tapi mereka masuk golongan orang-orang Keni, ya, orang-orang bangsa Israel yang ikut tinggal di tanah perjanjian. Nah, waktu itu anak-anak orang-orang Rehab ini, Nabi Yeremia disuruh memanggil orang Rehab. Nabi Yeremia mentaati perintah Tuhan, ya. Dia memanggil orang-orang Rehab, disuruh berkumpul, ya, untuk di dalam salah satu kamar. Nah, di situ Nabi Yeremia mengatakan di ayat yang ini kita baca coba di ayat yang kedua, ya, di Yeremia 35 ayat yang kedua, ya, di situ. Pergilah kepada kaum, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia, disuruh pergi kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur, ya anak-anak, ya. Nah, di sini Yeremia memanggil orang-orang Rehab, disuruh berkumpul, ya, kaum keluarganya, ya, anak-anak sampai orang-orang besar semua, ya, seperti di gambar itu. Mereka diajak ke sebuah kamar. Nah, di situ mereka diberi minum anggur, ya, diberi minum anggur, ya. Yeremia di ayat yang kelima, Yeremia di Yeremia 35 ayat yang kelima, kita baca sebentar, ya. Di situ, di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala penuh anggur dan cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur, ya. Nah, Nabi Yeremia membawa kaum Rehab ke dalam sebuah kamar. Di situ Tuhan, ya, yang memerintahkan, coba bawa orang Rehab ini ke dalam sebuah kamar dan tawarin mereka untuk minum anggur, ya. Nah, di situ Nabi Yeremia meletakkan cawan, piala-piala yang penuh anggur dengan cawan, ya, dengan cawan yang penuh anggur. Nah, di situ Nabi Yeremia mempersilahkan, mari silakan minum anggurnya. Tetapi orang Rehab itu berkata, ya, orang Rehab itu menjawab di ayat yang ke-6, kita baca kembali. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rehab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu dan anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Ya, titik berat kita di sini. Jangan meminum anggur sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan bilang kepada Nabi Yeremia, lihat bangsa Yehuda, Israel ini, aku memberi perintah kepada mereka, mereka tidak taat, ya. Tapi Tuhan kasih perumpamaan kepada kesetiaan orang-orang Rehab ini untuk mendengar perintah leluhurnya, bapak leluhurnya. Nah, bapak leluhurnya Yonadab memerintahkan supaya bangsa kaum Rehab ini jangan minum anggur, ya, keturunannya, ya, jangan meminum anggur. Nah, mereka taat, mereka dengar-dengaran. Jadi dari zaman Yonadab sampai keturunan-keturunan sudah cukup lama, ya, panjang waktunya itu. Mereka mendengarkan perintah bapak leluhurnya kalau mereka tidak mau meminum anggur, ya. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga tidak mendirikan rumah atau menabur benih, ya anak-anak. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, ya, Yeremia 35 ayat yang ke-7.
Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing, ya anak-anak ya. Nah, di sini mereka tinggal di kemah-kemah ya, mereka tidak mempunyai rumah yang menetap, mereka juga tidak mempunyai kebun anggur ya. Jadi ada 4 hal ya anak-anak yang diperintahkan oleh Yonadab, bapak leluhur kaum Rehab ini ya. Yang pertama, jangan minum anggur. Kedua, jangan mendirikan rumah. Yang ketiga, jangan menabur benih. Yang keempat, jangan mempunyai kebun anggur. Kalau kita lihat di sini anak-anak, secara manusia ya, bahwa manusia itu kan mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan, tetapi mereka bisa hidup menahan diri untuk tidak meminum anggur, tidak mendirikan rumah, ya, tidak menabur benih, tetapi mereka hidup hanya dari kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, ya. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang asing. Yang penting mereka taat kepada perintah bapak leluhur mereka. Nah, di sini di ayat yang ke-7 ya, mereka ini juga sebagai bangsa Israel asli, tapi mereka menganggap diri mereka sebagai orang asing ya. Kalau kita tahu sebagai orang asing itu orang yang tidak memiliki apa-apa ya anak-anak ya, mereka hidup dari kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Mereka hanya menumpang ya, kalau bisa dibilang menumpang. Nah, di sini anak-anak kita lihat bahwa orang-orang Israel ini, kaum Rehab ini dilarang untuk minum anggur dan mereka mentaati perintah bapak leluhurnya. Nah, Tuhan membandingkan dengan bangsa Yehuda, kaum Israel ya. Mereka ini umat pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Sementara orang Rehab ini bukan orang yang melayani Tuhan ya. Nah, tapi di sini kita lihat Nabi Yeremia mengatakan ya bahwa mereka mau mendengar, asal mau mendengar taat pada perintah Tuhan, mereka akan dipakai untuk melayani Tuhan ya anak-anak ya. Kita lihat di sini sebagai orang asing Tuhan memperhatikan, memperdulikan bangsa Rehab ini ya. Nah, kita mau baca di dalam ini ya. Di dalam 2 Raja-Raja, sebentar, ini di dalam Yehezkiel 47 ayat 22 ya. Bangsa asing ya, orang asing mendapat perhatian dari Tuhan ya. Kita mau baca di Yehezkiel 47 ayat 22. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kaum dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kaum mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel ya anak-anak ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang asing ya. Di sini kalau kita melihat Tuhan memperdulikan orang-orang asing ya. Yang diperhatikan bukan hanya untuk kebutuhan jasmani tetapi juga untuk kebutuhan yang rohani ya. Kita lihat di sini orang Rehab waktu disuruh minum anggur mereka menolak karena menuruti perintah bapak leluhurnya Yonadab. Tapi Tuhan lihat di ayat yang ke-10 ya, di sini kita baca juga di ayat yang ke-10. Ayat 14, maaf ya, ayat yang ke-14, ayat 14.
memang perintah Yonadab bin Rehab itu masih ditepati. Ia telah memerintah kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Ya anak-anak ya, di sini Tuhan rindu kalau kita tuh mau jadi anak-anak Tuhan tuh mau mendengar dan dengar-dengaran. Taat pada perintah Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tuh jangan menyembah berhala, jangan berbuat dosa ya, jangan menyembah berhala. Karena kalau mereka menyembah berhala itu menyakitkan hati Tuhan, perasaan Tuhan ya. Sebab berhala itu kan bukan Tuhan yang berkuasa. Berhala itu kan sesuatu yang dibuat oleh manusia, tangan manusia, kok disembah ya kan. Nah Tuhan tidak mau. Sementara Tuhan rindu kepada bangsa Israel supaya mereka taat mendengar firman-Nya. Tuhan sudah berbicara terus-menerus, tetapi tidak didengarkan oleh bangsa Israel. Tuhan membandingkan di sini. Kaum Rehat ini bisa mendengarkan suara bapak leluhurnya, tetapi bangsaku, umat pilihanku yang mau aku berkati, mau aku lindungi, tapi mereka tidak mau mendengarkan aku. Selalu memilukan hati Tuhan. Ya. Di sini Tante juga mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu, apakah kita di rumah sering sebagai anak-anak mentaati perintah orang tua saat disuruh mama papanya, ayo kamu lakukan ini yang baik. Sering enggak nanti, atau melawan, membantah orang tua. Nah itu anak-anak memedikan hati orang tua, menyakiti perasaan orang tua. Seperti ini kita lihat bangsa Israel, sekarang pun mereka umat Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran pada mereka Tuhan, maka yang ada apa? Hukuman. Ya, Tuhan hukum. Tuhan tidak mau memberi kesempatan lagi kepada mereka, karena mereka sudah selalu diberi kesempatan untuk bertobat, sadar kembali kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau. Ya akhirnya mereka dihukum ya. Nah, di sini kita lihat di ayat yang ke-17. Yeremia 35 ayat yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepadamu, kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atasmu. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Keras hati ya anak-anak ya, menolak teguran, menolak nasihat, tidak mau dengar nasihat, yang ada hukuman Tuhan. Nah kalau kita coba di rumah, tidak mau taat sama orang tua, pasti nanti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Entah kita kena apa-apa ya, misalnya jangan main sepeda, belum pinter naik sepeda belajar terus angin semangatnya, siang bolong. Jangan anak-anak, ayo istirahat, tetap tidak mau dengar-dengaran. Akhirnya nanti entah jatuh, ya kakinya luka, bisa suruh mandi, nggak mau mandi, nanti mau main game dulu. Sering membuat keluh kesah kepada orang tua. Nah akhirnya nanti jalan hidupnya bukan baik, tapi jadi anak yang nakal. Tapi kalau kita mau taat dengar-dengaran, Tuhan pimpin hidup kita ya, Tuhan tuntun. Beda orang yang taat setia kepada Tuhan dengan orang yang tidak taat tuh nanti tumbuhnya pasti berbeda ya anak-anak ya. Oleh sebab itu makanya kalau kita dari sekarang belum bisa apa-apa, setidaknya kita anak-anak sekolah minggu bisa taat dengar-dengaran, nurut sama mama papa, pasti nanti diberkati Tuhan, pasti jadi anak yang berhasil ya. Dipakai Tuhan bukan hanya untuk perkara jasmani, tetapi juga dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Seperti kita lihat di sini ya anak-anak ya,
Bukan hanya itu aja, tapi orang-orang rehab ini dipakai juga untuk melayani Tuhan, ya, sudah mendapat perhatian dari Tuhan, belas kasih Tuhan, ya. Udah gitu mereka dipakai untuk melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Kita mau baca di ayat yang ke-18, ya. Ayat 18. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang rehab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rehab tak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Ya, Tuhan berkenan kepada kaum orang rehab ini karena kaum orang rehab ini bisa memegang perkataan bapak leluhurnya dan melakukannya, ya, taat melakukan perintah bapak leluhurnya. Makanya Tuhan panggil mereka, Tuhan uji kesetiaan mereka, benar nggak mereka tuh mau nggak diombang-ambingkan oleh pengaruh ajaran-ajaran lain, ya, seperti Nabi Yeremia menawarkan minum anggur, ayo mau nggak? Tapi mereka tetap berpegang teguh pada perintah bapak leluhurnya, sehingga mereka tidak mau minum anggur itu dan mereka mentaati perintah Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menetapkan mereka menjadi pelayan Tuhan karena mereka taat dengar-dengaran kepada bapak leluhurnya. Tuhan anggap mereka juga pasti dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Makanya Tuhan menetapkan mereka bahwa kaum keturunan Rehab tidak akan terputus untuk melayani Tuhan sepanjang masa. Kita lihat, ya anak-anak, seringkali bangsa kita yang tidak dianggap oleh orang lain, kita tidak diperhatikan, tapi kalau kita mau taat, kita mau setia, kita mau rajin, ya, dalam ibadah melayani Tuhan, kita memperhatikan, mengutamakan Tuhan, maka nanti Tuhan sendiri yang akan memakai hidup kita, ya, bukan hanya dipakai Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi hidup kita dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk bisa melayani Tuhan. Ya, mungkin anak-anak sekolah minggu bisa melayani mulai dari sangkur, ya, melayani sekolah minggu lewat sangkur sekolah minggu, taat, setia, rajin. Nanti ditambahkan lagi karunia-karunia itu lainnya, entah apa, bisa, ya. Yang penting sebagai anak-anak sekolah minggu kita mau belajar taat, setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menuntun langkah kita, menjadikan kita anak-anak yang berhasil. Masa depan pun nanti pasti berhasil. Indah semua pada waktunya, ya anak-anak sekolah minggu. Sekian firman Tuhan sore hari ini, semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu. Kita selesaikan firman hari ini, terus ada pengumuman, ya anak-anak sekolah minggu. Seperti biasa, ibadah sekolah minggu onsite di gereja masing-masing, ya. Di Surabaya ada jam 9.15, Malang jam 10, di Medan jam 10.15, di Jakarta jam 16 sore, ya. Setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi, jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis, ya. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP, ya anak-anak, ya. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan sendiri, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Tante harap anak-anak mendengar firman ini sore hari ini bisa kita mau lihat, ya, bagaimana Tuhan kasih perumpamaan bangsa Israel yang tidak taat, tapi orang Rehab yang bisa taat kepada suara bapak leluhurnya, kan rasanya bagaimana, ya anak-anak, sedih, ya. Tuhan itu segalanya,
penuh kuasa, penuh kasih. Tapi kalau tidak dianggap bagaimana ya, seperti orang tua kita kalau berbicara nasihati kita, kalau tidak kita anggap pasti orang tua kita akan sedih ya. Nah, kita mau taat, kita mau berubah, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran pada perintah Tuhan, maka pasti Tuhan akan menolong kita. Kita akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan selama-lamanya. Sekian firman Tuhan, kita mau berdoa. Tante undang anak-anak bangkit berdiri, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami bisa taat dengar-dengaran. Biarlah lewat pelajaran sore hari ini dari orang-orang rehab yang taat dengar-dengaran kepada suara Bapak leluhurnya. Saat ini kami juga mau taat Tuhan, kami mau dengar-dengaran pada suara Tuhan. Kami mau mendengar dan dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Manusia secara daging tidak mampu, tapi kami percaya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang memampukan kami untuk taat setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memimpin langkah kami, masa depan kami, sampai Tuhan menjadikan kami pelayan-pelayan Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.